تسحروا فإن في السحور بركة. ومن السنن أيضا تأخير السحور، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور حتى كان بين أذانه وسحوره كما جاء عن الصحابي رضي الله عنه لما تسحروا قال 50 آية. ومن سنة الصيام تعجيل الفطر، قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير مع عجل الفطر. ومن سنة الصيام أيضا أن يفطر على رطب فإن لم يجد فتمر فإن لم يجد فعلى ماء. من سنة الصيام أن يقول ما ورد، وما ورد عند الإفطار التسمية رواية عن الصحيح. وورد أيضا قول صلى الله عليه وسلم ذهب وقامه وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وللصائم دعوة مستجابة، قال صلى الله عليه وسلم 3 دعوات لا ترد: دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر. Kita telah menyelesaikan bagian yang pertama berkaitan dengan akal yang pertama. Kemudian masuk ke yang kedua, masa ada muslimah di Ramadan. Ini permasalahan yang penting atau hal-hal yang penting di dalam bulan Ramadan. Yang pertama, di dalam bulan Ramadan, ketika seseorang misalkan dicela, dicari perselisihan atau kemudian terjadi perselisihan di dalam bulan Ramadan, ya bersama saudara muslim atau bersama bukan muslim, maka bagaimana disebutkan di dalam hadisnya, "Qul inni sha'im", katakan kepadanya bahwa saya akan berpuasa. Jadi untuk meninggalkan perselisihan itu dalam hal yang kemudian dapat menjadikan perselisihan atau menjadikan sesuatu yang baik seperti ini. Dan ketika dalam bulan Ramadan, ketika terjadi dikasih, dihina, maka katakan pun ini stop, katakan bahwa kita berdoa. Kemudian meminatuna hal-hal yang disunahkan juga di dalam berpuasa. Seseorang yang ingin berpuasa maka hendaknya dia makan sahur, sebagaimana yang telah lalu kita jelaskan di dalam hadisnya. Tahu karena diseburi bersahurlah, karena sesungguhnya di dalam makanan sahur itu terdapat berkah. Yang ketiga, disunahkan juga takdir sahur, mengakhirkan waktu sahur yang telah kita bahas. Bagaimana ya Rasulullah SAW menyebutkan, ada dalam saya mana dan kita waktu dia tahu senantiasa seorang itu dalam kebaikan apabila dia mengakhirkan waktu sahur. Kira-kira disebutkan di dalam hadisnya ada dari opsi ayat. Lebih kira-kira seseorang ketika membaca 50 ayat. Kemudian juga yang disunahkan pada bulan Ramadan adalah tasbihul iftar, bersegera untuk berbuka puasa. Bagaimana dengan hadis tadi, maknanya itu senantiasa seorang itu dalam kebaikan apabila dia mempercepat berbuka puasa. Kemudian juga disunahkan juga di dalam bulan Ramadan al-iftaru bi-tamr. Ya, disunahkan seorang ketika berbuka dengan konsumsi atau berbuka dengan tamr. Ya, dalam riwayat lain mengatakan dengan lutok. Ya, kalau tidak ada dengan lutok, dengan kurma. Kalau tidak ada dengan kurma kering, kalau tidak ada apa saja. Ya. Kemudian juga ketika seseorang setelah membatalkan puasanya, setelah sesuatu ada yang masuk ke dalam dirinya, maka disunahkan membaca doa "Dhahabat dhama'u wa baqiyat al-ruh, tadallatu insyaallah." Ya, telah hilang hadaku, telah dirasa pula rongkonganku, maka tadallatu insyaallah, dan belum merasakan alam. Kemudian juga seseorang yang ketika berbuka puasa ada waktu-waktu yang dimana apabila dia berdoa
mustajabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana disebutkan di dalam hadisnya, ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Artinya ada 3 doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah doa seorang anak kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah doa orang yang berpuasa. Yang ketiga adalah doa orang yang musafir. Yang doa orang yang berperjalanan. مسألة بالنسبة لمعجون الأسنان، هل يفضل أو لا يفضل معجون الأسنان؟ إذا لم يصل إلى بحده فإنه لا يفضل، والأفضل أن يستخدم في الليل ويستعمل سواه بالنهار. مسألة هل يباح الجماع في الليل في رمضان؟ الجواب الجماع مباح في ليالي رمضان، يعني من المغرب إلى الفجر، قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والرفث هو الجماع والمنتظمات. Ada beberapa masalah yang berkaitan di dalam bulan Ramadan. Pertama, berkaitan tentang hal seseorang ketika berpuasa, yaitu menggosok gigi dengan menggunakan macun dan pasta gigi. Ya, berkaitan tentang orang yang berpuasa dengan menggunakan bersikat gigi dengan menggunakan macun dengan menggunakan pasta gigi. Di sini disebutkan bahwa hendaknya sesuatu yang diperbolehkan seorang ketika berpuasa menggosok gigi dengan menggunakan pasta gigi selama dia aman. Ya, artinya tidak mengkhawatirkan ya, pastanya masuk ke dalam kerongkongan atau masuk ke dalam mulut, misalkan. Apabila dia aman maka diperbolehkan. Ya, namun yang paling utama adalah hendaknya dia bersihkan gigi sebelum masuknya waktu sahur, ya, atau sebelum masuknya waktu fajar, dia sudah dalam keadaan bersihkan gigi. Ya, termasuk siwak juga sesuatu hal yang diperbolehkan di dalam bulan Ramadan. Dia berpuasa. Kemudian masalah selanjutnya berkaitan tentang jima, ya, bercampur atau bersetubuh orang suami dengan istri di malam hari di dalam bulan Ramadan. Hal yang demikian hukumnya adalah dibolehkan, mubah. Ya, seorang suami mencampuri istrinya atau menggauli istrinya ketika waktu maghrib sampai dengan sebelum waktu fajar, maka hal yang demikian dibolehkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ukhidna lakum lailatul siyam rafatu ila nisaikum." Rafat maksudnya di situ adalah al-jima. مسألة يجوز أن يقرأ الصباح على الإنسان وهو جنب، فلو كان الإنسان يجامع أهله ثم أذن الفجر وتوقف قبل الفجر لكنه لم يغتسل، يعني دخل عليه الفجر وهو جنب لم يغتسل، فصيامه صحيح ويجوز أن يغتسل بعد دخول الفجر، لكن لا يؤخر الفجر حتى تطلع الشمس حتى يستطيع أن يصلي مع الجماعة. لكن دخول الفجر وهو لا يجتمع على جنابه لا بأس به. وبالنسبة للمرأة إذا كانت حائضا ورأت الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم، ويجوز لها أن تؤخر الاغتسال من الحيض بعد الفجر، لكن قبل أن تطلع الشمس حتى تتمكن من الصلاة. Kemudian yang selanjutnya, masalah selanjutnya berkaitan tentang seseorang yang dalam keadaan junub. Seseorang yang dalam keadaan junub, misalkan dia junub, ya, atau mungkin istirahat, mimpi, atau kemudian bercampur dengan istrinya. Kemudian sudah masuknya waktu fajar, namun dia belum mandi janabah. Ya, artinya setelah masuk waktu fajar belum sempat mandi janabah karena dia dalam keadaan junub, maka hal yang demikian adalah tidak mengapa, tidak berdosa. Ini ya, dibolehkan orang yang junub kemudian waktu fajar sudah masuk namun dia belum mandi janabah. Artinya terlambat mandi janabahnya, ya, maka kalau dia berpuasa dia niat
namun belum mandi janabah, maka insya Allah puasanya sahih. Akan tetapi perbuatan yang tercela kalau kemudian mengakhirkan waktu mandinya sampai terbit matahari, sehingga sholat subuhnya atau sholat fajarnya diakhirkan sampai kemudian terbit waktu fajar. Jadi ini jelas perbuatan yang tercela demikian. Adapun kalau kemudian dia belum sempat sudah masuknya waktu fajar dalam keadaan janabah, dalam keadaan junub, kemudian dia sudah menahan puasanya, namun belum sempat mandi, ya maka yang demikian ini insya Allah diperbolehkan. Termasuk juga berkaitan tentang wanita yang haid, apabila dia sudah dalam keadaan suci pada malam hari, sudah dalam keadaan tahir, sudah dalam keadaan suci, ketika masuk waktu fajar, ya kemudian dia menahan, namun belum sempat mandi dari haidnya, maka insya Allah puasanya sah. Ya, tetapi yang tercela dia tidak mengadakan waktunya sampai kemudian mandi, baru kemudian melaksanakan sholat sekaligus, ini merupakan perbuatan yang sangat tercela. Nah, مسألة ما حكم تقبيل الزوجة ومعانقتها أثناء الصيام؟ أولا نقول يجب على المسلم أن يحفظ صومه مما يفسده وأن يكتسب الأجر في ترك الشهوة. جاء في الحديث يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله، ولكن إذا كان الإنسان يملك نفسه من أن يسترسل ثم يجامع مثلا، أو أن ينزل منه مني، فيجوز له التقبيل ويجوز له المعانقة إذا كان يملك نفسه. أما خروج المذي وهو السائل يخرج عند تفكير الشهوة أو بدايتها، فالصحيح أنه لا يفسد الصوم، لا يفسد الصوم، إنما يفسده. masalah yang selanjutnya berkaitan tentang berkumpul dengan istri, ya di siang hari, tengah hari, tengah bolong, ya bulan Ramadan. Bagaimana hukumnya seorang suami yang berkumpul dengan istrinya di siang hari? Bagi seseorang yang berkumpul, seorang suami berkumpul dengan istrinya di siang hari, selama ya kemudian dia tidak jima atau selama tidak menjauh mani, mengeluarkan mani, maka hal yang demikian diperbolehkan. Hal yang demikian diperbolehkan. Akan tetapi hendaknya seorang muslim ketika siang hari berpuasa menjauhkan dari hal yang demikian. Disebutkan di dalam hadis orang yang berpuasa dalam dia wa'amahu syahwatahu wa syahwatahu, artinya meninggalkan makannya, minumnya dan syahwat, karena dikhawatirkan jangan sampai bersungguh mukadimah dan kemudian dia melakukan jima yang demikian, maka kalau dia sengaja harus membayar kafarat. Kemudian juga seorang yang bersubuh, orang suami yang bersubuh dengan istrinya, kemudian dia mengeluarkan mandi, maka Allah Taala dapat ulama mengatakan puasanya sah-sah, akan tetapi mengurangi nilai pahalanya. Ya, puasanya sah selama dia tidak mandi, puasanya mandi. مسألة هل الاستحمام والاغتسال بفضل الصائم؟ الجواب لا. يباح للصائم أن يستحم ويغتسل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو يجرب من أهله ثم يغتسل ويصوم، والاغتسال والاستحمام لا يؤثر في الصيام. مسألة هل السباحة تؤثر في الصيام؟ كذلك لا بأس بالاستباحة والعوم في الماء في الصيام، لأن ذلك ليس من المفطرات، والأصل في ذلك لكن ينفع الإنسان بأن يدخل شيء إلى حلقه دون أن ينتبه، يكون حذرا، لكن من الأصل السباحة والاغتسال جائزان للصائم. Maka